Halo kawan semua, semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah ya, amin. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film yang berjudul Disturbia. Saya teringat pas zaman dulu nonton film ini di Trans TV. Jadi saya ngerangkum film ini. Film ini dirilis pada 13 April tahun 2007. Disutradarai oleh DJ Caruso dan dibintangi oleh sahabatnya Bumblebee, tak lain dan tak bukan ialah Shia LaBeouf. Ya begitulah intinya dah. Film ini menceritakan seorang pemuda yang doyan ngintip tetangganya yang psikopat. Tanpa penjelasan panjang kali lebar, biar cepet mari kita putar intronya. Mentang-mentang cari duit. Awal film diperlihatkan ada dua orang yang sedang memancing di sungai Cisanggarung. Dia adalah Kel dan bapaknya yang bernama Daniel. Mereka sangat bahagia bisa meluangkan waktu bersama, meskipun gak dapat ikannya. Oh, nice and slow. Hold on. All right. You gotta be kidding me. It's all right. Yeah, no, it's fine. You did everything you could. Sometimes you just get away. I appreciate you bailing on your friends and spending some time with your old man. Setelah memancing dan gak dapat ikan, mereka pulang dengan tangan kosong. Kel yang sedang menyetir sambil teleponan sama ibunya dikejutkan dengan mobil yang tiba-tiba menyalipnya. Mobil itu menghalangi jarak pandang Kel. Akibatnya Kel yang tidak fokus, akhirnya mobil mereka menabrak mobil yang sedang mogok di pinggir jalan. Di mana hal itu membuat bapaknya Kel meninggal di tempat. Are you okay? Gil! Satu tahun selepas kejadian tersebut, Kel yang sudah mulai masuk sekolah, ia terlihat tertidur dalam kelas dan ia jadi pemurung semenjak bapaknya meninggal. Kemudian Pak Guru membangunkan Kel untuk mempresentasikan hasil selama ia liburan. Namun Kel yang tidak mengerjakannya membuat Pak Guru kesal. Lalu gurunya bertanya tentang kematian yang dialami oleh bapaknya Kel. Sontak saja membuat Kel menjadi marah dan membogem gurunya itu. Kemudian Kel dihukum atas perbuatannya itu. Karena dia masih di bawah umur, akhirnya hakim memvonis dengan hukuman tahanan rumah selama 3 bulan saja. Dan liburan pun dimulai. Maksudnya masa tahanan pun dimulai. Kel dipasangnya alat semacam sensor GPS yang dimana ia tidak boleh keluar rumah dengan jarak beberapa meter. Jika ia keluar maka alarm peringatan akan muncul. Dan maka polisi akan berdatangan. Lalu Kel terlihat sedang ngobrol dengan polisi, yang ternyata guru yang dia tonjok adalah sepupu dari polisi itu. Makin gemes itu polisi. Kemudian Kel mengisi waktunya itu dengan bermain game, bermain FF, COC dan sejenisnya. Ya tetap aja meskipun di rumah ada PS atau Tendo bakalan bosen lama-lama mah. Okay, we got that. Now follow me off the ledge. Hello? Kemudian ibunya datang ke kamarnya. Ia memberitahu bahwa semua akses IndiHome, My Republic dan sebagainya diputus. Ibunya juga memotong kabel TV yang membuat Kel benar-benar jenuh. This is not a vacation. I have 2. That's dramatic. Clean up your room. Lalu ia terbangun oleh suara dari luar. Ia melihat ada tetangga yang baru pindah ke samping rumahnya. Matanya tertuju kepada si wanita berambut pirang. Tiba-tiba bel berbunyi dan Kel ternyata dijahili oleh kedua bocah yang membuat ia lari keluar dari rumah.
Yang kemudian gelang di kaki Kale menyala dan membuat polisi datang. Get your hands behind your head. Keesokan harinya Kale membuat garis pembatas agar ia tahu jarak aman ketika keluar dari rumah. Lalu Kale masuk ke dalam rumah dan ia memulai aktivitas mengintipnya. Awalnya ia ragu, namun hajar aja bleh daripada bete. Kemudian sahabatnya datang bernama Ronnie. Ia diperlihatkan betapa indahnya pemandangan di luar sana. Mrs. Pilch. And the Pilch dog. Robert Turner. There's a little shitbagger sleeper cell I was telling you about. Remember? The ding dong. Setelah mengintip dia, Kale keluar untuk mengambil surat. Ia kesusahan mengambilnya dikarenakan jarak antara kotak pos dan batas aman terlalu jauh. Kemudian ia dibantu oleh cewek itu dan mereka pun akhirnya berkenalan. Cewek itu bernama Ashley. Malam pun tiba, terlihat Kale yang sedang menonton berita tentang penculikan. Yang penculiknya itu mengendarai mobil Mustang. Lalu alarm berbunyi menandakan jadwalnya mengintip si Ashley. Anjir. Setelah puas mengintip Ashley, Kale tertidur dan ia terbangun lalu bermain game. Di sela main game ia mendengar ada mobil Mustang yang mendekat. Ia melihat ke arah rumahnya si Turner. Dan benar saja mobilnya si Turner cocok dengan apa yang diberitakan di TV. Keesokan harinya, Kale mendapati koran tentang penculikan itu. Kale yang semakin penasaran dengan si Turner, ia mulai berusaha memata-matainya. Kemudian si Ronnie datang untuk ikut mengintip lagi. Dan kini mereka kena sial. Yang pada akhirnya mereka ketahuan sedang mengintip si Ashley. There's no way she heard that. I promise you, she heard. My deaf aunt Norma heard. Oh, no. She just saw me. Lalu Ashley mendatangi rumah Kale. Namun Ashley tidak marah karena mereka beralasan tidak mengintipnya, akan tetapi ia mengintip si Turner. Mereka mencurigai bahwa Turner terlibat dalam pembunuhan itu. Kemudian mobil si Turner keluar dan penyok mobilnya si Turner yang semalam tiba-tiba menghilang, yang membuat Kale kebingungan. Mereka mulai menggali informasi tentang pembunuhan tersebut. Siang berganti malam dan Turner akhirnya datang dengan wanita remang-remang. Ternyata Ashley adalah wanita malam juga yang dibuktikan. Ia hafal dengan bermacam nama diskotik. Green bracelet is from the place, one is from the Komodo Club, and yellow is from Razors. She must have a great ID, huh? I don't need one. On his face. Mereka pun melanjutkan mengintip si Turner. Tapi tiba-tiba Turner mengambil sebuah pisau dan berjalan ke arah wanita remang-remang. Dan yang terjadi... See that? I zoom in. You won't be returning that dress. Turner tidak membunuhnya, melainkan memotong gaunnya ya supaya biar ada sensasinya gitulah. Ashley ditelepon ibunya dan Kale mengantarkannya sampai ke depan rumahnya. Kale yang penasaran akhirnya dia mengintip lagi si Turner. Dan tiba-tiba si wanita remang-remang itu histeris, meminta tolong seakan dia dalam bahaya. Kale yang panik menelepon si Ronnie. Ia menceritakan apa yang terjadi, namun Kale sepertinya salah sangka. Wanita remang-remang itu akhirnya pergi meninggalkan rumah si Turner. Keesokan harinya ketika Kale sedang membuat sarapan, ia dikejutkan dengan kedatangan si Turner. Ia kaget mengapa si Turner ada di dalam rumahnya.
I know who you are. What are you doing in my house? Went to Robert at the grocery store. I had a flat. We tried to change it, but that adapter thingamajig. Yeah, my dad. You saved my life. Lalu Kel menceritakan semua kecurigaannya terhadap si Turner kepada si Ashley. Tapi ia tidak percaya dengan ucapan Kel. Kemudian Ashley memberitahu bahwa ia akan mengadakan pesta di rumahnya. God, I just didn't know you knew anyone. I met this girl today. You really going through with this? Yes. Tapi Kel tidak setuju dan seakan ia cemburu dengan teman pria si Ashley. Pesta dimulai. Kel yang kesal dengan perilaku Ashley, ia mencoba mengacaukan pesta dengan menyetel lagu Yamit kudasi, Bang Yamit, para kedasi. Araraki mochi, Bang Ara, para kepeci. Ashley yang merasa kesal mendatangi kamar Kel. Awalnya ia marah, akan tetapi ia malah kagum dengan pernyataan dari si Kel. Dan terjadilah pertumpahan ludah. Ketika mereka asik bertukar ludah, mereka tidak sadar di rumahnya si Turner terlihat ada seseorang yang berteriak dan darah muncrat ke jendela. Ashley yang menyadari ada sesuatu yang terjadi di luar, ia melihat ke arah jendela dan melihat Turner sedang menyeret benda yang mengeluarkan darah. Dengan bermodalkan nekat, keesokan harinya mereka mengintai si Turner. Ronnie membajak mobilnya si Turner dan Ashley mengikuti si Turner di Alfamart. Ashley panik karena ia kehilangan jejak si Turner. Ia bergegas ke arah parkiran, namun ternyata ia malah dihadang oleh si Turner. Ternyata si Turner tahu bahwa selama ini ia sedang diintip oleh Kel dan kawan-kawan. Ia mengancam untuk tidak lagi mengintipnya. You're not the only one who's watching. So feel free to pass that along if you like. Are we cool? Sesampainya di rumah Kel, Ashley yang panik menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia menyuruh Kel untuk berhenti mengintip si Turner. Namun, Kel yang sudah kepalang, ia melanjutkan aksinya. Ia mencoba memasang kamera pengintai untuk ditaruh di rumah si Turner. Tiba-tiba si Ronnie datang, panik HP-nya tertinggal di mobil si Turner. Lalu ia mengendap masuk melalui garasi. Ketika dia menemukan ponselnya, saat itu juga ia mendapati seperti sesosok mayat dengan rambutnya yang terurai. Run to the candy slide. Run! Ronnie berlari sambil berteriak dan kameranya mati. Dengan paniknya, Kel membawa tongkat lalu pergi menyelamatkan Ronnie. Sensor di kakinya Kel berbunyi lalu polisi berdatangan dan para polisi menggeledah garasi si Turner. Ternyata isi dalam kantong yang berbau busuk itu adalah I hid it the other night. I thought I could save it and bury it sooner, but it's been a hell of a week. Dan pertanyaannya, di manakah si Ronnie? Kita akan mengetahuinya nanti. Setelah polisi semua pergi, Kel dimarahi oleh ibunya habis-habisan. Ibunya lalu pergi ke rumah si Turner untuk meminta maaf atas perilaku anaknya. Tiba-tiba ada pesan masuk di ponsel si Kel. Ternyata pesannya dari si Ronnie yang menyuruh melihat ke arah monitor. Terlihat si Ronnie yang terbujur kaku, yang ternyata ia ada di dalam gudang kamarnya si Kel. Kel yang deg-degan menghampiri si Ronnie dan yang terjadi Yo, don't kill me. Do you have any idea what I just been through? Hey! Hide, and I went into the closet, and okay.
Ronnie ternyata selamat dan ia ketakutan lalu bersembunyi di dalam gudang. Kemudian Ronnie memberikan hasil rekaman ketika ia berada di dalam rumah si Turner. Kel melihat sesuatu yang aneh terekam. Ia melihat ada sosok wanita remang-remang tempo hari yang dibawa si Turner. Ternyata Kel benar tentang semua itu. Pas ibunya Kel mau pulang, tiba-tiba ia dijedotkan kepalanya hingga tak sadarkan diri. Kel berteriak memberitahu si Ronnie, tapi keduluan oleh si Turner. Ia menghajar si Ronnie sampai pingsan. Kemudian Turner akan menghajar Kel, namun Kel yang tahu kedatangan si Turner, ia menghindar. Kel berusaha menghindar dan berlari meraih batas amannya supaya polisi berdatangan. Tapi usaha Kel sia-sia, dia dihajar sampai pingsan oleh si Turner. Kel dibawa dan disekap, lalu Turner membuat rencana seakan Kel yang bersalah. Ashley. Ronnie. Tiba-tiba sang pujaan datang menyelamatkan. Ketika Turner lengah, Kel menghajar Turner sampai jatuh dari lantai atas. Seperti di film-film lainnya, penjahat pasti susah ya matinya. Ya biar filmnya semakin seru sih pastinya. Dan benar saja si Turner yang masih sehat tanpa luka sedikit pun mendobrak masuk ke tempat persembunyian Kel. Kel berlari terjun ke kolam renang, lalu ia menerobos rumahnya si Turner untuk menyelamatkan ibunya. Ia menemukan ruangan yang aneh yang terdapat sealer berisi es batu tapi gak ada tijusnya. Ia mendapati KTP si wanita remang-remang itu dan sebuah rambut palsu. Ternyata waktu itu si Turner menyamar jadi si wanita dan keluar membawa mobil seolah itu adalah wanita remang-remang. Kemudian polisi datang tapi ia harus pasrah meregang nyawa di tangan si Turner. Kel yang sudah ada di basement mendengar teriakan ibunya. Namun tiba-tiba ia terperosok ke dasar basement yang ternyata penuh dengan mayat. Kel melanjutkan pencarian ibunya, lalu ia menemukan ibunya dan melepaskan ikatannya. Tapi ternyata ada si Turner di belakang ibunya dan berusaha membunuh si Kel. Alhamdulillah mereka berdua selamat. Setelah kejadian itu, Kel dibebaskan dan gelang kakinya dicopot oleh pihak yang berwenang atas perilakunya yang baik. Lalu mereka membalas mengerjai si bocil yang tempo lalu mengerjainya. Skin flicks, man. We speak. From receiver 3, second floor your house. Okay. Yes, ma'am. You feel better now?
Yeah. Oh yeah. Yeah. But that's Kemudian mereka dengan penuh gairahnya bertukar ludah lagi. Anjir. Dan film pun tamat. Dari keseluruhan film cukup menegangkan sih. Ya meskipun adegan tegangnya hanya di akhir. Ya tapi cukup menghibur lah. Ya karena aktornya juga sih sangat epic aktingnya. Terutama si Sia ya. Pesan yang bisa diambil ialah jangan melihat orang dari luarnya saja. Terlihat si Turner yang terlihat baik, tapi ternyata zonk. Mendingan si Kel yang bangor tapi hatinya baik. Sekian dari saya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. See you, bye-bye.